ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan film tentang The Bridge, yaitu jembatan, dimana film ini itu latar belakangnya akan menceritakan mengkuatkan di suatu jembatan. Nah, film ini adalah bentuk kecintaannya, kesayangannya seorang ayah terhadap anaknya gitu kan ya. Tapi bentuk kesayangan ini berbeda gitu kan ya. Biasanya seorang ayah itu untuk menunjukkan sayangnya, cintanya terhadap anaknya itu dengan jalan-jalan, memberikan hadiah, atau kamu memberikan kemauannya, kesukaannya, permintaannya seorang anak itu gitu kan ya. Ini berbeda. Jadi bentuk sayangnya atau cintanya ayah ini terhadap anaknya adalah dengan pengorbanan gitu kan ya. Pengorbanannya seperti apa? Pengorbanan yang benar-benar akan berhubungan hidup seseorang sekitarnya itu gitu kan ya. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Let's go. Jadi film ini pertama dibuka jadi kayak di tempat kereta api gitu ya. Ada seorang anak sama seorang ayahnya gitu kan. Dia menelusuri ke stasiun kereta api gitu kan ya. Di sini tuh banyak banget ya penumpang-penumpang yang akan siap-siap untuk berangkat ke kereta api gitu kan ya. Berangkat untuk pergi kemana suatu tempat. Nah, anak kecil ini dia sangat suka sekali gitu kan ya suasana kereta api, dan dia sangat senang sekali dengan melihat para penumpang kereta api gitu kan ya. Di sini ada seorang perempuan yang tertarik gitu kan ya sama anak kecil ini, bahkan dia menggoda gitu dengan ekspresi lucu, dan dia ketawa gitu kan ya, ketawa dengan secara polosnya dia kayak gitu kan ya. Dia benar-benar sangat menyukai suasana lingkungan kereta ini. Makanya ya kan ya, si ayah ini kan adalah backgroundnya adalah pekerja di stasiun kereta ini gitu kan ya. Nah, dia terkadang beberapa kali mengajak anaknya untuk berkelilinglah ke stasiun kereta ini gitu. Hingga akhirnya memunculkan anak-anaknya suka sekali melihat ekspresi, melihat wajah gitu kan ya, para penumpang gitu kan ya, yang mungkin akan berpisah terhadap pasangannya, istrinya gitu kan ya, atau ada yang ketika mau pergi dia diputus gitu kan ya, seperti sepasang ini di kan, cewek ini memutuskan hubungan terhadap cowoknya gitu kan ya, karena cowoknya ini jelek, ceweknya cantik kan. Dan itu si anak kecil ini melihat semua adegan ini gitu kan ya. Habis itu di sini juga ada seorang perempuan, yang tadi itu gitu kan ya. Di sini banyak banget gitu kan ya yang berekspresi yang dia harus merelakan seorang suaminya harus pergi ke dinas kayak gitu. Kita kan lebih sering lihat perempuan yang tadi itu pakai kerupuk merah itu ya, dan kereta ini siap-siap untuk pergi gitu kan. Dan ada seorang perempuan yang kayak lari gitu karena mengejar kakaknya kakaknya ini gitu kan. Dia mengejar karena dia mau salam perpisahan sama kakaknya, tapi karena terlambat karena kereta ini sudah pergi gitu, sudah mau berangkat gitu kan ya. Nah, dimulailah kisah ini, dimulailah film The Bridge ini ya. Kita mulai film cerita ini. Jadi ada seorang anak sama ayahnya benar-benar saling mencintai, saling melindungi gitu kan, dengan kesederhanaannya gitu kan ya, ayahnya yang sangat mencintai anaknya gitu kan ya. Dan setiap hari ayahnya ini selalu menjemput gitu kan, selalu menjemput anaknya pulang sekolah gitu. Dan di hari itu gitu kan ya, ayahnya berjanji untuk mengajak gitu kan ya anaknya itu ikut ke tempat kerjanya gitu, ke stasiun kereta gitu kan ya. Nah, anak kecil ini bernama Ladu gitu kan ya. Dan Ladu sangat senang sekali
sekali. Akhirnya ayahnya ini gitu kan ya, ayahnya ini mengajak dia untuk ke tempat kerjanya, karena untuk beberapa kali gitu kan ya anaknya ini minta sama ayahnya untuk ikut ke tempat kerjanya, tapi nggak dikasih gitu kan ya, khawatir karena cuaca yang dingin atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak mau gitu kan ya anaknya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan. Akhirnya tapi untuk hari ini gitu kan ya, ayahnya mengizinkan si Ladu ikut ke tempat kerjanya. Nah, di dalam perjalanan si Ladu sama si ayahnya ke tempat kerja ini gitu kan ya, dia melihat gitu kan ya, ada seorang sepasang kekasih gitu kan ya, yang lagi bertengkar, dimana seorang laki-laki ini gitu kan ya, dia memohon permintaan maaf gitu kan ya, permintaan maaf kepada perempuan gitu kan, dengan cara yang beraneka ragam gitu kan ya. Habis itu karena dia fokusnya enggak ya, dia tetap bisa sama ayahnya gitu, dia sangat fokus memperhatikan gitu kan, si sepasang kasih ini, seorang laki-laki ini yang meminta maaf, memohon maaf ke perempuan ini ya, dengan cara yang kasih bunga, kasih boneka, apapun itu gitu kan ya. Dia terus memperhatikan gitu kan ya, walaupun ayahnya sudah narik si Ladu ini gitu kan ya, tetap dia terus transportasi itu, dia juga melihat gitu kan ya, melihat sepasang kekasih gitu kan ya, antara cowok dan cewek gitu kan, yang dimana berbeda dengan ekspresi gitu kan ya, ekspresinya gitu kan ya. Padahal yang satu ceweknya tuh kayak males gitu kan ya, kayak jenuh, kayak capek gitu kan, kayak nggak seneng, dan sedangkan cowoknya tuh kayak bahagia, ketawa-ketawa, senang kayak gitu kan ya. Tapi itu tidak lepas dari perhatiannya si Ladu gitu kan ya. Si Ladu memperhatikan apa yang buat beda ekspresinya gitu kan ya, padahal dia saling mencintai gitu kan ya, tapi kenapa ekspresi perempuan ini kayak males-males, kayak maksa, terpaksa gitu, sedangkan cowoknya ini bahagia, senang, dan sangat menunjukkan banget gitu kan ya, ini adalah milikku, ini adalah pacarku, tapi ceweknya ini nggak seneng gitu kan ya. Tapi si Ladu kayak cuma senyum aja kayak gitu aja. Habis itu yang sisi dia di sini dilihatkan gitu kan, betapa kebersamaan, kedekatannya ayah dan anak ini gitu kan ya. Walaupun ya dia tidak punya seorang istri atau tidak punya seorang ibu, tapi kebahagiaannya mereka berdua tidak berkurang sama sekali gitu kan ya. Jadi di dalam hutan ini gitu kan ya, dan ke tempat kerjanya kan dia melalui hutan-hutan gitu kan. Dia bahagia, dia senang gitu kan ya. Jadi dia bercanda-bercanda, dia menjahili anaknya gitu kan ya, dengan cara seperti itu gitu kan ya. Dia tetap walaupun sesederhana itu gitu kan ya, ketawa-ketawa gitu kan ya ayahnya. Nah, setelah itu dia kayak ada jalan rel kereta api gitu kan ya, sampailah ke tempat kerjanya ayahnya ini gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu di dalam kereta api itu gitu kan ya, terlihat berbagai macam karakter ya. Ada yang lagi bahagia bersama teman-temannya gitu kan ya, ada yang pemakai narkoba, karena cewek ini pemakai narkoba gitu kan ya, dia memakai narkoba gitu kan ya. Tapi di lain sisi gitu kan ya, seorang ayah sama anaknya gitu kan ya, melihat jembatan gitu kan ya, jembatan yang itu akan jadi pekerjaan ayahnya si Ladu ini. Jadi ayahnya Ladu ini akan yang menurunkan jembatan untuk mengarahkan rute gitu kan ya, kemana perginya si kereta api ini gitu kan ya. Habis itu si Ladu itu kayak bahagia, lari gitu, kejar-kejaran sama ayahnya, lomba lari duluan siapa. Ada temennya ayahnya itu, dan dia bertanya, tumben sekali kamu ngajak anakmu ke sini, biasanya kamu nggak pernah ngajak anakmu ke sini gitu kan ya. Dan dia ngomong, ya aku kan ngajak anakku ke sini untuk hari ini gitu kan ya, aku akan melihat di jalan-jalan gitu kan ya. Nah, dalam suasana seperti ini, kereta api ini, dan ayahnya itu bilang sama si Ladu, kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus di sini harus hati-hati gitu kan ya. Dan si Ladu dengan patut taatnya dia mengiyakan omongannya ayahnya itu gitu kan ya. Akhirnya sambil nunggu si ayahnya bekerja, dialah bermain, habis itu dia mancing, habis itu dia lempar-lempar batu sambil makan yang dikasihkan ayahnya itu gitu kan ya. Dan dia sama sekali tidak merasa bosan walaupun dia bermain seperti itu dengan seadanya gitu kan ya. Dia tetap bahagia karena dia bisa mendampingin ayahnya untuk bekerja, dia bisa bersama ayahnya setiap saat gitu kan ya. Dia tidak tinggal di rumah sendirian, dia tidak gitu kan ya. Dia bahagia karena setiap momen bersama ayahnya dia merasa itu ada suatu kebahagiaan gitu kan ya, kebahagiaan yang sangat besar dengan waktu-waktu yang dia hargai itu semua gitu kan ya. Nah, sambil ayahnya memperhatikan
pekerjaannya, dan suatu saat ada telepon gitu kan ya, ada telepon yang mengharuskan gitu kan ya, dia harus pergi sebentar ke pelabuhan gitu kan ya, untuk mengecek sesuatu hal gitu kan ya. Tapi sebelum dia pergi gitu kan ya, dia sebelum pergi dia memastikan dulu, jadi jembatannya itu dia pisahkan, abis itu di salah satu itu dia angkat gitu kan ya, karena kan dia kondisi kereta itu masih jauh gitu kan ya. Nah biar nanti tidak salah rute gitu kan, akhirnya dia angkat dulu sementara jembatan itu gitu kan ya. Nah akhirnya jembatan itu terangkat lah gitu kan ya, terangkat untuk memisahkan route itu gitu kan ya. Nah habis itu setelah dia sudah memastikan gitu kan itu dia melihat keluar jendela lagi, yaitu dia memastikan anaknya aman gitu kan ya, anaknya masih main fokus sama main pancingannya gitu kan ya, mancing ikannya, dia masih fokus gitu kan ya. Habis itu dia pergilah gitu kan ya, dia pergi ke pelabuhan untuk mengecek suatu hal yang disuruh sama atasannya itu. Nah setelah dia pergi ke pelabuhan gitu kan ya, ada kereta yang emang cepat untuk melajunya gitu, ternyata nggak sesuai di luar keperkiraan sama seorang ayah itu, ternyata kereta itu cepat untuk melajunya itu gitu. Sedangkan si ayah tadi ini melihat itu kan ya, ada asap yang keluar dari kereta itu, menandakan gitu kan ya, kereta itu akan melalui jalan itu gitu kan ya. Dan dia memanggil ayahnya, Dedi, kereta ini akan lalu gitu kan ya, akan berlalu ke jembatan itu gitu kan ya. Tapi tidak dijawab gitu kan ya, tidak dijawabkan karena ayahnya tidak ada di situ gitu kan ya. Dan dia sangat panik sekali, ayah itu keretanya udah mau sampai jembatan, tapi jembatannya itu masih belum bisa gitu kan ya. Hingga akhirnya si Radu ini kayak bingung gitu kan ya, di dalam kereta ini banyak banget manusia nyawa manusia gitu kan ya, di sini yang dipertaruhkan, yang beraneka ragam dengan karakter gitu kan ya. Hingga akhirnya ayahnya sudah sampai, dia melihat kaget gitu kan ya, kaget loh, katanya udah mau dekat gitu kan ya, udah mau dekat, harusnya perkiraannya belum sampai dekat sampai saat ini gitu kan ya, masih jauh gitu kan ya. Tapi pas dia lihat ke luar jendela, dia melihat Ladu, tidak ada Ladu. Loh kemana anaknya gitu kan ya, dia mencari-cari Ladu gitu kan ya, dia khawatir gitu kan ya, dia khawatir kehilangan anaknya, dia mencari-cari gitu kan, tidak ada anaknya, kemana anaknya gitu kan ya. Dan ternyata anaknya itu adalah turun ke jembatan itu gitu kan, dia menarik tuasnya untuk menurunkan jembatan, dia jatuh ke dalam jembatan itu gitu kan, dia terperosot gitu kan ya, dia terperosot dalam jembatan itu. Dan di situ ayahnya sangat bingung sekali, dia bingung dia harus milih yang mana. Ketika dia harus menyelamatkan anaknya, berarti dia harus merelakan nyawa dia yang ada di dalam kereta api itu gitu kan ya, tapi anaknya dalam kejepit gitu kan ya, anak kandungnya gitu kan ya, yang lagi benar-benar yang butuh pertolongannya dia gitu kan ya. Dia harus posisikan antara memilih gitu kan ya, menyelamatkan satu nyawa anaknya atau dia menyelamatkan seluruh nyawa yang ada di kereta api itu gitu kan ya. Dia harus memilih itu gitu kan ya, dia harus memutuskan itu. Dan dia bingung sekali harus seperti apa, karena ketika dia menarik tuas itu berarti gitu kan ya, jembatan itu akan nyatu dan kereta itu akan selamat, tetapi gitu kan dia harus mengorbankan nyawa anaknya gitu kan yang terjepit gitu kan ya. Hingga akhirnya dia benar-benar dia harus memutuskan gitu kan ya, dia harus milih gitu kan di antara ini semua gitu kan ya, dia harus milih gitu kan ya, memutuskan sendiri gitu kan ya. Dan dia harus memilih yaitu pilihan dia terjatuh adalah untuk menyelamatkan kereta api itu, dan dia merelakan anaknya terjepit di jembatan itu, dan kereta itu selamat karena jembatan itu menyatu dalam ada darah dari anak kecil yang sangat polos, yang sangat juga berniat untuk membantu. Dan ayahnya langsung lari turun ke bawah gitu kan, ke jembatan itu gitu kan, dia mau melihat kondisi anaknya gitu kan ya. Dia berlari gitu kan ya, dan dia melihat gitu kan ya, jembatannya sudah tertutup, dan berarti anaknya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dan dia menangis, marah, kecewa gitu kan ya, dia marah semuanya gitu kan ya, dia marah sekali gitu kan ya. Dan dia merelakan anak kandungnya gitu kan ya, untuk menyelamatkan semua yang ada, orang-orang yang di kereta api itu, yang dengan kondisi, dengan sifat karakter yang beraneka ragam. Dan kereta api itu tidak tahu gitu kan ya, tidak tahu di lain sisi ada seorang ayah gitu kan yang kehilangan nyawa anaknya yang dia sayangi, yang dia lindungi, yang dia cintai, yang dia didiki gitu kan ya, selama hidupnya ini gitu kan, untuk merelakan untuk kehidupannya semua nyawa yang ada di kereta api ini. Tapi apa yang di kereta api yang lakukan ini? Ada yang orang pemakai narkoba, pecandu narkoba di dalam kereta
perempuan itu melihat itu kan ya, melihat ke jendela ada seorang ayah gitu kan ya, yang menangis dengan marah, kecewa gitu kan ya, emosi gitu kan ya. Dan perempuan itu melihat ekspresi itu gitu kan ya, yang dia awalnya mau pakai narkoba itu gitu kan ya, ke tangannya gitu kan ya, akhirnya dia teringat gitu kan ya, sama orang tuanya gitu kan ya, yang orang tuanya untuk memakai barang haram itu gitu kan ya, tapi dia tidak mau mendengarkan itu karena dia melihat tadi ekspresi ayah, seorang ayah yang menangis seperti itu gitu kan. Dia langsung tertegun, dia langsung teringat orang tuanya, dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan membuang barang haram itu gitu kan ya. Dan dia benar-benar untuk memutuskan untuk merelakan yang lagi marah gitu kan ya, lagi emosi, ada orang yang lagi egois dengan kekuasaan, ada orang yang lagi temperamental di dalam kereta itu, ada yang orang yang memikirkan dengan kebebasannya gitu kan ya, ada yang memikirkan dengan hartanya saja gitu kan ya, tanpa dia pikirkan gitu kan ya, dia sudah selamat gitu kan ya, dengan cara gitu kan, dengan cara merelakan satu anak kecil gitu kan ya, seorang anak kecil gitu kan ya, yang juga berniat untuk menolong mereka gitu kan ya. Apakah mereka pantas untuk ditolong, sedangkan Allah tidak tahu gitu kan, ini keselamatan semua yang ada di kereta api itu. Ayahnya Ladu mengangkatlah mayatnya Ladu ya. Ketika kereta itu sudah berlalu, dia mengangkat mayat itu di dalam jembatan itu, dan anaknya tidak terselamatkan gitu kan ya. Dan dia terus melukin anaknya, dia menangisi, dia menggendong, dia melewati jalan kereta api itu dengan cara menggendong anaknya gitu kan ya, dengan cara menggendong mayat anaknya yang sudah kaku gitu kan, kejepit jembatan, dan dia tidak kuat sekali gitu kan ya, dia tidak kuat sekali melihat kondisi anaknya itu gitu kan ya, anak yang tidak berdaya, yang tadi dia siang tadi jemput dengan bahagia, semangat, ceria gitu kan ya, dan sekarang gitu kan ya terbujur kaku gitu. Dan di perjalanan lihat seorang perempuan gitu kan ya, seorang perempuan yang dia bertekad gitu kan ya, untuk menghapus semua keburukan yang dia lalui sebelumnya dia hapus gitu kan ya. Dan seorang ayah gitu kan, seorang ayah melewati perjalanan kereta api sendirinya gitu kan ya, dengan meratapi kesedihan gitu kan ya, yang dia kehilangan anaknya, yang dia renggut anaknya dengan tangannya gitu kan ya. Dan dia melihat kereta api, dia memegang kereta api, dia meresapi kereta api, yang dimana kereta api ini adalah menjadi campur, menjadi darah anaknya gitu kan ya, menjadi saksi bisu gitu kan ya, saksi bisu kematian anaknya gitu kan ya, kematian anaknya yang dimana dia menyelamatkan gitu kan ya, membayar gitu kan ya, nyawa-nyawa yang ada dalam kereta api itu gitu kan ya. Dia benar-benar meresapi itu semua gitu kan ya, dia benar-benar dinginnya kereta api itu gitu kan ya, dan seperti dinginnya yang ada di hatinya dia gitu kan ya, dinginnya gitu kan ya, kehilangannya gitu kan ya, kehancurannya gitu kan ya, kekecewaannya gitu kan ya, yang dimana anaknya dia lindungi sama sekali bertahun-tahun gitu kan ya, dan dia relakan untuk menyelamatkan satu kereta api yang dimana semua ada nyawa-nyawa manusia gitu kan ya, yang tidak tahu pengorbanan apa yang sudah dilalui. Pas dia ke stasiun kereta api lagi, dia melihat seorang perempuan yang mana di waktu itu dia selamatkan gitu kan ya, yang pemakai narkoba ini gitu kan, dia hidup bahagia, bahkan dia mempunyai anak gitu kan ya, dia sudah mempunyai anak gitu kan, dia hidup dengan bahagia, dia hidup dengan normal gitu kan. Dan seorang perempuan ini mengingat sekali bapak ini gitu kan ya, dia ingat sekali bapak ini, yang dimana bapak itu nangis, dan dia ingat waktu ketemu di stasiun, dia ketemu dengan anaknya gitu kan ya. Dan hingga akhirnya dia melihat gitu kan ya, dan dia menyapa, dia senyum gitu kan ya, dia ramah gitu kan ya, tapi dia sama sekali tidak tahu gitu kan ya, karena kelangsungan hidupnya dia harus merelakan anaknya gitu kan, menghilangkan anaknya, tapi dia bahagia sekali gitu kan ya, karena dia melihat gitu kan ya, perubahan seorang perempuan ini gitu kan ya, hingga akhirnya dia hidup dengan seorang anak kecil gitu kan ya, yang sangat polos, yang dia benar-benar berkembang gitu kan ya. Andaikan dia tidak menyelamatkan perempuan itu dalam kereta api, mungkin tidak ada namanya kehidupan anak kecil ini, tidak ada namanya kehidupan kebahagiaan gitu kan ya. Dan dia sangat bersyukur gitu kan ya, dia tidak marah sekali, dia tidak kecewa lagi gitu kan ya, karena pengorbanannya pengorbanan anaknya itu tidak sia-sia dengan kelangsungan kehidupan seorang manusia yang baru lagi gitu kan ya. Oke, selesai juga film The Bridge ini gitu kan ya. Kalau kalian kuat nonton film ini, kalian keren sekali. Tapi kalau aku pribadi ya,
aku menonton film ini berkali-kali gitu kan ya, aku sangat sedih sekali gitu kan ya, dimana seorang ayah harus memutuskan antara memilih itu semua gitu kan ya. Dan bagi kalian ketika ayah kalian masih ada gitu kan ya, orang-orang yang kalian sayang masih ada gitu kan ya, sayangin dia gitu kan. Dalam waktu apapun, dalam kesempatan waktu apapun, sayangi gitu kan. Karena kita nggak tahu ajal itu seperti apa gitu kan ya, waktu akan berhenti seperti apa kita kan nggak tahu gitu kan ya. Dan ya, untuk pesanku pribadi adalah aku sangat sayang sekali sama ayahku, aku sangat-sangat sayang bapakku. Dan dalam film ini menunjukkan pengorbanan seorang ayah itu beraneka ragam. Bukan berarti gitu kan ya, ayah ini ya di dalam film ini dia tidak sayang sama anaknya karena dia tidak mau menyelamatkan anaknya. Bukan, dia berpikir lagi ketika gitu kan ya, dia akan memilih anaknya gitu kan ya. Oke, dia akan milih anaknya, tapi ketika dia memilih, berarti menghancurkan kehidupan manusia yang ada dalam kereta api yang banyak orang di situ gitu kan ya, demi satu nyawa gitu kan ya. Dan keputusan ini sangat-sangat berat sekali buat seorang ayah gitu kan ya, seorang ayah yang di hadapan seperti itu kan, putusannya dia gitu kan ya, tidak salah sama sekali gitu kan ya. Di film ini menunjukkan ayahnya tidak jahat, bahkan ayahnya sangat sayang sekali sama anaknya. Dan buat kalian, sayangilah ayah kalian selama dia masih ada, dan jadikanlah ayah kalian tempat curhat kalian, dan jadikanlah diri kalian menjadi tempat curhat ayah kalian. Dan cobalah kalian ada di posisi ayah kalian, dan kalian akan tahu betapa sayangnya ayah kalian, dan betapa pengorbanan ayah kalian yang ayah kalian berikan selama ini begitu terasa. Karena ketika kalian sudah dewasa, terkadang kita banyak banget menuntut ini itu, tapi cobalah kalian di posisi itu, dan cobalah kalian berdiri memposisikan diri kalian menjadi seorang ayah. Sekian di film The Bridge ini. Semoga kalian memetik hikmahnya gitu kan ya, mengambil suatu pelajarannya dalam film ini gitu kan ya. Film yang sangat banyak banget mengandung arti tentang pengorbanan banget gitu kan ya, suatu arti kehidupan seperti apa gitu kan ya. Dan terima kasih buat kalian yang tetap stay tune terus gitu kan ya di Mau Channel gitu kan ya. Dan kalian yang belum subscribe, belum like gitu kan ya, subscribe langsung, like langsung di Mau Channel. Dan kalau kalian mau komentar, mau masukin, kok aku mau film ini dong, mau film ini gitu kan ya, komentar aja. Terima kasih untuk dukungannya kalian sampai saat ini gitu kan ya. Terima kasih banget, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.